Nah, di sini kita akan membahas mengenai fillet expert, draft expert, dan juga fillet corner. Selamat datang kembali di channel One Widget Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fillet expert, draft expert, dan juga fillet corner. Jadi kita akan menggunakan model seperti ini untuk membahas feature-feature tersebut. Oke, kita bisa mulai saja. Kita bisa masuk ke SolidWorks-nya seperti ini. Kemudian kita bisa open dulu file yang fillet expert. Jadi untuk link download filenya teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi ya. Oke, kita bisa open. Kita open dulu yang fillet expert. Seperti ini, open. Nah, jadi kita akan memperbaiki atau menambahkan fillet di model ini. Nah, di sini kita akan menggunakan fillet expert untuk menambahkan fillet di sini. Kita bisa masuk dulu ke features, lalu fillet. Nah, di samping manual ini ada fillet expert, kita bisa klik. Nah, jadi fillet expert itu digunakan untuk menyelesaikan masalah fillet dan juga untuk membuat beberapa fillet secara tepat, cepat, dan efisien. Jadi itu kegunaan atau fungsi dari fillet expert. Kalau kita pakai manual kan dia menambahkan fillet satu persatu. Kalau kita gunakan fillet expert, kita bisa buat fillet atau radius dengan cepat dan efisien, semacam itu. Kemudian kita akan menambahkan fillet atau radius pertama, yaitu radius 4 pilih. Kita klik 4, enter. Kemudian di mana nih? Di bagian ini, di pojokan ini. Nah, di sini kita jangan terburu-buru menggerakkan kursor ya. Kita putar dikit. Nah, untuk ini kita klik garis tepian ini. Nah, ketika kita klik, di sini muncul sensitive toolbar. Nah, jadi pop up toolbar dia muncul. Di sini membantu kita untuk memilih tepian fillet yang ingin kita tambahkan secara otomatis. Jadi kita tidak harus memilih satu persatu tepiannya. Kita bisa gunakan yang ini, yang 11 edge ini, yang nomor 2 dari kiri. Kita klik. Nah, dia sudah menambahkan fillet di semua tepi yang serupa 4 mili. Seperti ini previewnya. Kemudian kalau sudah sesuai previewnya, kita bisa apply. Di sini dia sudah menambahkan fillet ya. Sekarang kita mau menambahkan fillet lagi, fillet 1 mili. Klik di sini, 1, enter. Nah, fillet 1 mili untuk tepi yang mana nih? Ingat, jangan terburu-buru menggerakkan kursor. Kita bisa tambahkan fillet 1 mili di tepi yang ini. Ini ya, kita klik. Nah, ketika sensitive toolbarnya muncul, kita pilih yang ini, yang nomor 5 dari kiri, between left feature and path 288 edge. Kita pilih yang ini. Nah, di sini dia menambahkan fillet 1 mili untuk ke semua preview yang muncul tadi. Setelah kita klik, kita tunggu dulu sampai dia mengelis edge-nya di samping kiri ini. Oke, ketika dia sudah selesai, kita bisa turunkan ke bawah partnya. Tepian-tepiannya sudah terpilih secara otomatis ya ketika kita mengklik sensitive toolbar yang muncul tadi. Kemudian kita turunkan ke bawah lagi 1 mili, kita bisa apply. Nah, kita lihat di sini sudah ditambahkan fillet 1 mili semua. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan atau merubah fillet yang ini. Kita tidak akan memberikan 1 mili di sini, tapi memberikan fillet 5 mili ukurannya. Nah, tadi karena pilihan atau tepian yang ini terpilih secara otomatis ketika kita menambahkan radius 1 mili di sensitive toolbarnya, maka kita bisa merubah fillet yang ada di sini dengan cara masuk ke ini, change. Nah, di sini ada fillet to change. Yang akan kita rubah yang mana? Klik permukaan radiusnya. Ini, klik. Setelah kita klik, kita bisa masukkan ukurannya. Klik di sini ya. Kita masukkan 5 mili, 5, enter. Kemudian berarti fillet ini, fillet 1 mili ini kita akan rubah jadi 5 mili, kita bisa resize. Nah, di sini dia sudah menampilkan atau merubah fillet yang 1 mili tadi menjadi 5 mili menggunakan fitur resize tadi. Nah, kemudian kita putar seperti ini modelnya. Nah, di sini kita tidak menggunakan fillet yang bagian belakang ini karena ini tadi terpilih secara otomatis. Saat kita menambahkan fillet 1 mili, kita bisa gunakan remove di sampingnya resize ini untuk membuang fillet yang ini. Nah, di sini kita bisa klik dulu face fillet atau face radius, permukaan radius yang ingin kita buang. Jangan terburu-buru menggerakkan kursor ya. Kita klik seperti ini, katakanlah 1 saja. Nah, di sini muncul sensitive toolbar juga. Kita bisa pilih yang mewakili bagian belakang saja, bagian gerigi-gerigi belakang yang 143 face ini, right loop. Klik. Nah, dia sudah memilih yang serupa. Kemudian kita bisa turunkan barnya ke bawah. Untuk fillet yang ini, yang bagian belakang ini kita bisa remove, klik remove. Oke, di sini filletnya sudah hilang ya. Nah, kita bisa oke kalau sudah selesai. Kita bisa Ctrl 7 isometrik.
Nah, jadi itu tadi adalah fungsi dari fillet expert. Dengan menggunakan fillet expert kita bisa lebih cepat dan efisien dalam menambahkan fillet atau merubah ukuran fillet ataupun menghapus atau remove fillet. Kemudian kita bisa save dulu file ini, Ctrl S. Oke, kita bisa close. Di sini kemudian kita akan membahas corner fillet. Jadi kita bisa open dulu filenya atau modelnya. Open. Kita bisa open yang corner. Klik open. Nah, di sini kalau kita lihat fillet bagian corner atau pojok ini dia berbentuk seperti ini. Nah, kita bisa gunakan fillet expert untuk merubah fillet bagian pojok atau corner. Kita bisa masuk fillet expert. Nah, kita bisa klik yang corner ini. Kemudian setelah kita klik yang corner, kita pilih permukaan atau fillet yang bagian terpojok yang ingin kita rubah. Katakanlah yang ini, klik permukaan yang mewakili fillet corner ya. Kemudian kita bisa klik show alternatif. Nah, di sini ada 3 alternatif untuk fillet corner yang bisa kita berikan. Nah, jadi kita bisa coba pilih yang kedua ini, alternatif kedua yang previewnya semacam ini. Kita bisa klik. Nah, dia sudah berubah secara otomatis semacam ini. Kemudian kita bisa mengcopy settingan fillet corner ini untuk ke 3 corner yang lainnya, kedua corner yang lainnya seperti ini. Kita bisa klik corner face nya yang ini, klik. Kemudian kita copy targetnya di mana? Kita klik dulu sampai biru seperti ini. Kita copy ke sini 1, 2. Jadi 2 fillet corner ini kita akan gunakan alternatif yang sama dengan fillet pertama. Kemudian copy to. Nah, di sini sudah berubah secara otomatis setelah kita menggunakan copy to. Kita bisa oke kalau sudah selesai. Nah, jadi mengapa kita mengubah fillet atau radius bagian pojok ini? Nah, supaya kita waktu machining di mesin ya, itu lebih mudah dan lebih enak semacam itu. Itu fungsinya dari fillet expert yang corner. Jadi kita bisa mengatur atau menyesuaikan fillet bagian pojok supaya lebih mudah dan lebih enak untuk di machining atau dibuat. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan model seperti ini. Kita bisa Ctrl S atau save, Ctrl S. Kemudian kita bisa close. Sekarang kita akan membahas mengenai draft expert. Kita bisa open dulu filenya, open. Kemudian kita bisa open yang draft expert ini. Klik open. Nah, jadi di sini draft expert digunakan untuk menambahkan kemiringan atau draft secara langsung semacam ini. Kita bisa masuk ke draft expert melalui features draft. Nah, di samping draft, dari samping manual ada draft expert. Kita bisa klik yang draft expert. Nah, kalau di video-video sebelumnya kan kita menggunakan yang manual. Sekarang kita mau menggunakan yang draft expert. Kemudian kita bisa gunakan natural plane-nya atau referensi plane-nya. Kita bisa gunakan yang bagian belakang ini, klik. Kemudian panahnya mau ke sebelah sini, kita bisa reverse. Nah, kemudian kita akan menambahkan kemiringan 3 derajat untuk permukaan yang ini. Kita bisa klik di sini, kita masukkan 3 derajat, enter. Kemudian permukaan yang mau kita tambahkan draft yang mana? Yang ini, klik. Kita bisa apply. Nah, dia memproses draftnya. Oke, semacam ini dia sudah menjadi 3 derajat. Nah, kemudian kita bisa gunakan kemiringan 3 derajat lagi untuk yang ini. Permukaan yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan kita tambahkan kemiringan 3 derajat. Apply. Oke, di sini. Nah, kemudian kita bisa rubah kemiringan bagian bawah ini, permukaan bagian bawah menjadi 2 derajat. Kita bisa masukkan di sini 2 derajat, enter. Kemudian kita klik yang permukaan bawah, klik. Kita apply. Nah, seperti ini. Kita bisa oke sekarang. Kita Ctrl 7, isometric. Nah, jadi kalau di video-video sebelumnya kan kita menggunakan draft biasa manual. Nah, sekarang kita menggunakan draft expert. Ketika kita menggunakan draft expert, kita tidak perlu khawatir akan fillet-fillet ini. Kalau di video sebelumnya kan kita disarankan untuk menggunakan draft sebelum menambahkan fillet, jadi supaya itu lebih mudah terbentuk geometrinya. Kalau menggunakan draft expert, dia akan memperbaiki bentuknya sendiri ketika walaupun sudah ada filletnya. Nah, tapi lebih baik kita menggunakan draft yang biasa. Jadi semacam itu. Kemudian kita bisa save, Ctrl S. Kemudian kita bisa close. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, sanggahan atau komentar atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.